Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, terlebih lagi saya dalam mempresentasikan materi ini. Perkenalkan, nama saya Suryanti Suwito, lalu ada Muhammad Saiful Maulana, lalu ada Ninik Nimatul Maulana, dan yang terakhir ada Zinanta Syaputra Ginting. Kami dari Fakultas Pendidikan Guru SD Esa Unggul Kebonjeruk. Nah, pertama-tama yang akan kami bahas itu ada 3 poin, yaitu penyebab kasus bullying, lalu ada cara menyikapi kasus bullying, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pencegahan dan penanganan dari kasus bullying. Pertama-tama kita akan membahas tentang kasus bullying. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sebuah latar belakang mengenai bullying. Jadi, kasus bullying itu adalah sebuah masalah yang serius dan sangat mempengaruhi banyak siswa di Indonesia. Berbagai contoh kasusnya menunjukkan dampak negatif dari perundungan, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus bullying juga di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berikut merupakan faktor penyebab utama terjadinya kasus bullying di Indonesia atau di sekolah. Penyebab bullying sering terjadi di sekolah maupun di keluarga. Kalau di lingkungan keluarga, yaitu anak yang tumbuh dalam ruang lingkup yang penuh dengan kekerasan atau kurang perhatian, ataupun bisa dibilang kurang rasa empati. Nah, kalau di sekolahan itu terjadinya bisa di teman sebayanya tidak menghargai. Nah, seperti itu. Anak yang dibullying sama teman sebayanya merendahkan harga diri serta trauma dan stres. Nah, bisa juga dalam anak yang dibullying ini ketidakseimbangan kekuatan, ataupun bisa juga dalam pengaruh media sosial. Cara kita menyikapi kasus bullying terhadap siswa: melaporkan kejadian bullying, bersikap tegas, dan jangan menyendiri, mencari dan mendapatkan dukungan yang adil. Cara menyikapi kasus bullying yang pertama, pentingnya peran orang tua. Untuk peran orang tua, yang pertama yaitu memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak. Jadi, dihimbau untuk setiap orang tua untuk selalu mendukung dan melindungi anaknya dari kejahatan yang tidak diinginkan. Nah, perlunya keterbukaan orang tua kepada anaknya agar senantiasa anak menjaga atau melindungi dirinya sendiri, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Untuk yang kedua yaitu komunikasi dengan pihak sekolah. Jadi apabila ada kasus bullying pada anak tersebut, bolehlah untuk orang tua menindaklanjutinya ke pihak sekolah. Karena dimanapun pihak sekolah wajib untuk terus terang dalam menanggapi kasus tersebut. Jadi orang tua harusnya ada komunikasi kepada pihak sekolah. Untuk yang ketiga yaitu ajarkan untuk berempati. Nah, untuk didikan atau parenting yang penting dalam menyikapi kasus bullying tersebut, adanya perlu sikap empati. Jadi dihimbau untuk orang tua juga untuk selalu mengajarkan empati, sikap saling menghargai, tidak mengejek satu sama lain, dan selalu bersikap toleransi. Yang kedua, adanya peran guru. Nah, wajibnya peran guru dalam menyikapi kasus bullying ini, yang pertama, tanggapi kasus secara serius. Apabila anak murid kita ataupun putra dan putrinya kalau mendapatkan kasus bullying, harusnya seorang guru berperan penting dan berperan wajib dalam menanggapi kasus tersebut. Karena bagaimanapun cara kita mengetahui sikap siswa satu sama lain itu pasti ada pada dalam kelas. Jadi guru
patokan yang terpenting dalam menyikapi kasus bullying tersebut. Untuk yang kedua yaitu memberikan edukasi terhadap pelaku bullying. Nah, untuk kasus bullying ini perlunya ada edukasi. Nah, edukasi ini adalah pencerahan atau nasihat dari seorang guru kepada seorang murid agar terhindarnya masalah-masalah untuk terjadi lagi. Nah, yang ketiga yaitu membentuk tim anti-bullying dan dukungan psikologis pada korban. Nah, perlunya adanya tim pendukung ataupun tim pelindung dalam psikologis anak ya, karena setiap anak yang terkena bullying pasti berdampak kepada mentalnya, pikirannya, ataupun di dalam pelajarannya juga berdampak gitu. Jadi harusnya ada tim khusus untuk bisa menyikapi kasus bullying untuk psikologis anak tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah. Pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu membangun lingkungan sekolah yang positif. Guru dapat menciptakan budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa dan menyediakan ruang aman bagi siswa untuk berekspresi. Yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran terhadap peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari bullying tersebut dan mengajarkan empati dan toleransi melalui berbagai kegiatan yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu dengan cara melibatkan orang tua dan memberi penyuluhan. Guru dapat berdiskusi dengan orang tua siswa dan dapat mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Berikutnya yaitu dengan cara pembentukan tim anti-bullying. Dalam hal ini, guru, siswa, dan tenaga kependidikan terlibat dan menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus bullying. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Guru dapat mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara positif dan melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Selanjutnya yaitu penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah. Penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu respon cepat dan sigap dalam kasus bullying. Dalam hal ini, korban bullying ataupun siswa harus sesegera mungkin melaporkan kejadian tersebut kepada guru, dan guru pun harus menindaklanjuti laporan bullying tersebut dengan segera mungkin. Dan guru dapat melakukan investigasi secara objektif dan menyeluruh. Yang kedua yaitu dengan cara memberikan dukungan terhadap korban. Dalam hal ini, sekolah harus menyediakan layanan konseling, baik itu di tingkat SMA atau SMK, SMP, dan sekolah dasar, gunanya untuk membantu pemulihan psikologis korban. Dan sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang aman agar korban merasa lebih nyaman. Yang ketiga yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku bullying. Guru harus tegas menerapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dengan pendekatan edukatif dan dapat melibatkan orang tua dalam proses pembinaan pelaku. Yang keempat yaitu pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan guna untuk mengawasi kondisi korban untuk memastikan pemulihan mental dan sosialnya, dan harus memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan dan evaluasi. Berikut kami sertakan beberapa sumber yang kami gunakan, dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.